Ya, puji nama Tuhan. Selamat sore semuanya, shalom. Apa kabar semuanya, Bapak Ibu Saudara? Sangat dikasih Tuhan, amin. Yuk kita mau deklarasi dulu ya. Ya, kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita mau deklarasi tentang pernyataan apa yang Tuhan sudah lakukan buat kita. Ya, semuanya udah siap? Ayo kita sama-sama sampaikan ya. 1, 2, 3. Aku percaya Tuhan Yesus adalah juru selamatku. Aku percaya dosaku sudah diampuni. Aku percaya Kristus hidup di dalamku. Aku percaya aku dikasihi tanpa henti. Aku percaya aku diberkati tanpa batas. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Biar pernyataan ini menjadi sebuah keyakinan dalam diri kita betapa apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan buat kita. Amin. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat yang sanggup untuk menyelamatkan keberadaan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, sore hari ini kita punya tema yang luar biasa, Declare His Glory, menyatakan kemuliaannya. Ini sebuah keberadaan di mana kita rindu, ya Bapak Ibu Saudara, untuk dipakai Tuhan sebagai alat kemuliaannya. Sehingga dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, Saudara akan dipakai menjadi alat kemuliaan Tuhan. Amin. Menyatakan kemuliaannya. Cuman kadang-kadang ada banyak orang seringkali berpikir, ya, siapa kita kok bisa menyatakan kemuliaannya? Karena kadang-kadang kita selalu melihatnya kepada kekuatan diri kita sendiri, tapi kita lupa bahwa ini semuanya bukan berbicara tentang kita dan perbuatan kita, tapi ini berbicara tentang perbuatan siapa? Tuhan kita. Amin. Jadi siap diberkati, amin. Oke, kita akan sama-sama baca dulu ayatnya di dalam Mazmur 96 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Ya, multimedia bisa bantu? Mazmur 96 ayat yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Perhatikan Bapak Ibu Saudara ya. Ini pemazmur menyampaikan sebuah keberadaan yang luar biasa di sini untuk kita sama-sama belajar pada sore hari ini ya. 96 ayat yang pertama dulu Bapak Ibu Saudara ya. Oke, ayat yang pertama dulu. Silakan dibuka. Ya, sip. Ya, puji nama Tuhan. Yuk sama-sama baca. 1, 2, 3. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Ayat yang kedua dikatakan di situ, menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ayat yang ketiga, ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Ayat yang keempat, sebab Tuhan maha besar dan terpujilah sangat, Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Amin. Dari ayat ini kita bisa mendengar Bapak Saudara, ada begitu banyak hal yang luar biasa yang ternyata Allah sudah lakukan dalam kehidupan pemazmur. Ya. Jadi dari keberadaan ini kita bisa melihat bahwa pemazmur sudah mengalami begitu banyak hal yang luar biasa, dan kita rindu juga mengalami hal yang sama. Sehingga dikatakan bahwa kita juga akan menceritakan kebesaran-kebesaran siapa tuh? Tuhan. Amin. Ya, kita tidak jadi orang atau jemaat yang biasa-biasa, tetapi jemaat yang mengalami kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Sehingga orang di sekitar kita bisa melihat ya, betapa ada begitu banyak hal yang luar biasa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Nah, pada intinya Allah rindu setiap kita dapat dipakai untuk menyatakan kemuliaannya. Amin. Allah rindu memakai Bapak Ibu Saudara untuk menjadi alat kemuliaannya Bapak Ibu Saudara. Nah, banyak hal yang coba untuk merintangi kita untuk menjadi alat kemuliaannya. Ya, banyak hal. Ya, sehingga Bapak Ibu Saudara hari-hari ini ketika melihat situasi kondisi, ya, ada begitu banyak hal yang coba menghalangi saudara untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Bahkan untuk ibadah aja kadang-kadang banyak halangannya. Cuaca lah, ya, becek lah jalannya, ya, banjir lah, masalah-masalah yang lain, belum lagi masalah rumah tangga, ya, ada urusan ini, kerjaan itu, sehingga seminggu sekali aja untuk ibadah rasanya susah.
Ya, untuk rutin setiap minggu datang ibadah itu kayaknya susah banget gitu ya. Akhirnya jadi jemaat yang celang cepul ya kan gitu ya. Bulan minggu ini ada, minggu depan enggak ada. Kenapa? Karena memang ada banyak hal yang coba untuk merintangi kita untuk kita dapat menyatakan kemuliaan Allah. Dan gak mudah Bapak Ibu Saudara, karena kita sadar ya, dalam keberadaan hidup kita ada juga si jahat yang coba menghalangi kita untuk dapat menikmati kebaikan Allah, kemurahan Allah, sehingga ada tantangan, ada persoalan yang kadang-kadang yang harusnya kita dapat atasi, kita dikalahkan oleh situasi kondisi yang ada. Untuk jadi orang yang setia aja susah Bapak Ibu Saudara ya. Untuk jadi orang yang sabar itu susah. Untuk jadi orang yang penuh dengan penguasaan diri itu susah. Banyak hal yang membuat kita susah. Bahkan untuk konsentrasi dengar firman aja susah. WA saudara mengganggu saudara, ya, gitu ya. Jadi ini semua yang sering kali membuat kita nggak pernah dengar firman. Badannya ada di gereja, pikirannya ada di mana? Ada di mana-mana, ya kan gitu ya. Ada di mall, ada di tukang bubur, ada di tukang siomay, ada di tukang uduk, ya kan gitu. Ya, jadi hari ini ayo badannya ada di sini, hati kita juga ada di sini, amin. Pikiran kita juga ada di sini, amin. Jadi senggol kiri kan saudara, kamu harus ada di sini, ya. Haleluya. Ya, kita mau dengar firman Allah, ya, karena ini firman yang akan memberkati kehidupan kita, amin. Ya, nah untuk menyatakan kemuliaan Allah kadang-kadang kita ketika fokusnya kepada diri sendiri susah banget Bapak Ibu Saudara. Ya, kenapa? Karena memang nggak mungkin. Gimana caranya kita mau memuliakan Allah? Karena situasi kondisinya banyak masalah, banyak situasi yang membuat kita sulit. Belum lagi masalah ketakutan, kekhawatiran, ya keraguan-raguan dan lain sebagainya. Dan ini juga yang dialami oleh keberadaan orang-orang yang terdahulu. Ya. Abraham mungkin Bapak Ibu Saudara melihatnya adalah orang yang luar biasa, bapak orang percaya, bapak segala bangsa. Tapi pada kenyataannya Abraham adalah pribadi yang ragu-ragu. Ya. Bahkan ketika Allah berkata bahwa kamu akan punya anak, akan menjadi berkat begitu ya bagi banyak bangsa, akan menjadi keturunanmu akan sebanyak bintang di langit, ya sebanyak pasir di tepi pantai gitu ya. Kira-kira dia percaya nggak? Dia ragu. Bahkan ketika Tuhan ngomong sama dia berapa kali, dia malah tertawa. Dia dan Sarah malah ketawa. Iya. Itu tanda apa? Enggak percaya. Abraham yang kita kira dia mengalami hal yang luar, ternyata adalah pribadi yang ragu-ragu. Apalagi kita kadang-kadang kita ngelihatnya. Sehingga bagaimana Abraham bisa memuliakan nama Allah? Belum lagi misalnya Musa, ya, akan dipakai oleh Allah untuk menjadi sarana yang luar biasa mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir, dari perbudakan menuju tanah perjanjian. Kita berpikir, wow, luar biasa. Tapi tahukah saudara, Musa lari pada waktu mengalami masalah. Berapa banyak kita yang lari waktu mengalami masalah rumah tangga, ya kan, lari, ya, istri-istri kabur pengen pulang ke rumah orang tuanya, ya kan gitu ya, atau suami-suami yang kabur pengen lari ke rumah orang tuanya, ya gitu ya, gara-gara takut sama istrinya. Seringkali ini jadi masalah, anak-anak mengalami masalah, lari dari rumah, ya. Kita mungkin di kantor punya masalah, pengen keluar, ya, padahal nyari kerja susah gitu kan. Jadi ada seringkali membuat kita tanpa disadari kita itu bukan orang yang luar biasa. Nah, gimana caranya orang-orang yang tidak luar biasa ini bisa memuliakan nama Tuhan? Gimana caranya gitu ya? Enggak mungkin lah. Ya memang enggak mungkin ya. Apalagi kalau kita ngelihat Rahab, Bapak Ibu Saudara, ya, masa lalunya sebagai seorang pelacur tuna apa disebutnya ya, tuna susila gitu ya. Jadi ini sesuatu yang kadang-kadang membuat wow, bagaimana orang kaya Rahab bisa memuliakan Tuhan. Hidupnya aja enggak benar, banyak dosa. Belum lagi ngelihat Daud, ya kan? Daud itu dosanya tuh lebih banyak daripada yang lainnya, ya. Suaminya orang dibunuh, istrinya diambil, ya. Ini sesuatu yang kadang-kadang kalau kita melihat begini, bagaimana caranya orang-orang seperti ini memuliakan Tuhan. Terlebih banyak kita, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat diri kita sendiri, wah, gimana caranya memuliakan Tuhan?
Ya. Tapi mereka, orang-orang yang saya sebutkan tadi, kalau saudara membaca di dalam Ibrani pasal 11, mereka adalah saksi-saksi iman yang luar biasa. Wow, saksi iman. Bukan berarti mereka imannya luar biasa. Ya. Tetapi mereka sadar di dalam kelemahan mereka, Bapak Ibu Saudara, mereka menyadari ya kehebatan Tuhan. Ini bukan bicara soal kehebatan moral mereka, karakter mereka, tapi ini berbicara tentang kesetiaan Allah di dalam menolong, ya, menopang kehidupan mereka. Jadi kalau Bapak Ibu sudah hari-hari ini merasa dirimu lemah, saya emang nggak mampu Pak, nggak bisa menyatakan kemuliaan Tuhan, saya emang orangnya ya gentaran, ragu-ragu, penakut, saya banyak khawatirnya. Saya ingin sampaikan Bapak Ibu Saudara, bukan kemampuan saudara yang membuat saudara bisa menyatakan kemuliaan Tuhan, tapi kesetiaan siapa? Kesetiaan Tuhan di dalam menopang Bapak Ibu Saudara. Amin. Jadi justru orang-orang yang merasa dirinya memang lemah, tidak mampu, justru mereka inilah yang akan mendapatkan ya pertolongan dan campur tangan Tuhan yang luar biasa. Amin. Jadi jangan takut, jangan khawatir. Senggol kiri kanan saudara. Jangan takut, jangan khawatir. Ini bukan bicara tentang kita. Ini bicara soal kesetiaan siapa tuh? Tuhan. Karena memang manusia mah nggak banyak yang bisa setia. Iya kan? Nyatanya hari ini juga kan banyak yang nggak setia kan, gitu. Ya, untuk datang ke gereja kan susah ya. Kecuali Yogi sepanjang tahun nggak pernah nggak saya itu ya, Sultan tuh ya kan begitu ya. Ya. Jadi ini situasi yang kadang-kadang kita berpikir banyak kita mengandalkan kekuatan kita. Kita berpikir kalau mau menyatakan kemuliaan Tuhan, ayo kita harus memiliki sesuatu yang lebih lagi luar biasa. Enggak, saudara. Ini bicara soal bagaimana saudara menyadari bahwa kita punya Tuhan yang setia, yang selalu menopang saudara. Ketika saudara mengarahkan pandanganmu kepada Tuhan, ketika engkau lemah, ketika engkau lagi nggak kuat, ketika engkau lagi ragu-ragu, ketika engkau lagi mengalami ketakutan, pandang kepada Tuhan yang setia. Di situ kemuliaannya akan dinyatakan. Amin. Makanya banyak orang berkata, ya, ketika kita coba usaha ini, coba usaha itu, lakukan ini, ternyata nggak berhasil Pak. Tapi ketika kita udah nyerah, udah nggak bisa apa-apa, nggak mampu apa-apa, ternyata pertolongan Tuhan datang ya, gitu. Banyak orang ngomongnya kayak gitu. Kenapa? Karena memang di sini bukan lagi tentang usaha kita, di mana kita mempercayai tentang usaha Tuhan yang luar biasa. Jadi pandang siapa Yesus Tuhan kita. Amin. Dia yang akan melakukan begitu banyak hal yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jadi dari hal ini saya ingin membawa saudara untuk dapat terus menyadari bahwa ternyata di dalam perjalanan hidup kita, bagaimana caranya memuliakan Tuhan adalah dengan menyadari bahwa bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kemampuan kita, tapi kita mempercayai bahwa ada Tuhan yang setia. Amin. Ada Tuhan yang selalu menopang hidup kita. Dan melalui itu semuanya Tuhan melakukan sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Abraham menjadi berkat. Musa dipakai menjadi sarana Tuhan yang luar biasa. Rahab dipakai Tuhan menjadi luar biasa. Bahkan dari keturunan Rahab, orang yang dianggap nggak benar Bapak Saudara, lahirlah juru selamat. Amin. Daud yang tadinya dianggap nggak benar, dipakai Tuhan menjadi raja yang luar biasa. Bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Jadi jangan selalu melihat kepada diri kita sendiri yang penuh dengan kelemahan, kekurangan, tapi mulailah memandang kepada siapa Tuhan di dalam semua kelemahan saudara. Amin. Suatu ketika saya membaca sebuah kisah Bapak Saudara, ada seorang anak kelas 5 SD. Ya, di sekolahannya itu lagi ada perlombaan membuat mobil-mobilan dari kayu. Ya, untuk dilombakan, ya, beberapa mereka bikin, dan bahkan orang-orang yang mampu nyuruh tukang kayu untuk bikin mobil-mobilan, ya, mobil balapnya itu untuk dibalapkan gitu ya, dari tempat yang tinggi dia bikin kayak jalan begitu untuk diluncurkan Bapak Ibu Saudara. Nah, anak ini bikin sendiri karena memang dia anak yang sederhana, jadi buatannya pun tidak bagus, hanya sederhana, yang penting bisa jalan begitu ya. Dan ketika dilombakan, puji Tuhannya dia masuk 4 besar Bapak Ibu Saudara ya, untuk dapat berlomba sampai ke final
gitu ya. Jadi akhirnya pada waktunya berlomba, semuanya mempersiapkan mobil-mobil yang luar biasa. Anak ini ngelihat, wow, mobil-mobil temannya luar biasa. Yang dia hanya sederhana, ya. Dia yakin nggak bakal menang. Kenapa? Karena yang lainnya luar biasa. Jadi sebelum perlombaan itu dijalankan, Bapak Ibu Saudara, dia berdoa. Orang-orang di situ juga melihat dia lagi berdoa. Dia tutup mata, dia berdoa, ya. Setelah amin, baru dimulai perlombaan itu. Apa yang terjadi? Ternyata dia menang. Wah, semuanya tercengang dan kaget. Lalu kepala sekolahnya manggil dia. Kamu tadi lagi berdoa. Doanya apa? Pasti kamu minta menang. Ya, pasti kamu berdoa minta supaya teman-teman kamu kalah, gitu, ya. Tapi si anak ini menjawab, bukan Pak, saya bukan doanya seperti itu. Lalu kamu doanya apa? Ya, gitu. Saya berdoa supaya Tuhan memberikan kekuatan kepada saya, supaya saya jangan nangis kalau saya kalah, katanya begitu. Karena dia yakin bakal kalah. Realitanya begitu, karena mobil-mobil yang lain lebih bagus-bagus, gitu, ya. Logikanya seperti itu. Jadi Tuhan berikan aku kekuatan, kalau kalah saya jangan nangis karena malu, gitu, ya. Tapi ternyata dia menang. Banyak kita seringkali harus belajar sama anak ini. Amin. Kita doanya selalu pengen apa? Diberkati terus, menang terus, ya, berhasil terus, ya kan gitu. Tapi kita suka lupa lihat realitanya. Kita serahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Tuhan, aku memang gak mampu, tapi Engkau yang mampu. Aku memang gak berdaya, tapi Engkau Allah yang berkuasa. Amin. Sehingga dengan demikian Tuhan akan dipermuliakan. Ya, berikan tepuk tangan untuk Allah kita yang luar biasa. Ini bukan rencanamu, tapi rencanaku, kata Tuhan. Amin. Jadi Tuhan seringkali rindu memakai setiap kita yang menyadari betapa kita membutuhkan Tuhan. Nah, kadang-kadang yang jadi masalahnya di sini adalah kita terlalu mengandalkan kepada kekuatan diri kita sendiri, usaha sendiri, cara berpikir kita sendiri. Kita merasa ini yang benar, ini yang harus dilakukan. Kita lupa harus membawa keberadaan Tuhan ikut terlibat di dalam semua urusan kita. Amin. Iya. Ya, kadang-kadang ini yang kita harus belajar, ya. Ada banyak saksi-saksi iman ternyata mereka mengalami pertolongan Tuhan bukan karena mereka merasa mampu, tapi karena mereka ragu-ragu, karena mereka kadang-kadang nggak yakin. Bahkan mereka melakukan begitu banyak kesalahan. Bahkan Paulus pun mengatakan bahwa kalau dilihat dari orang yang berdosa, sayalah yang paling berdosa. Tapi ketika dia mengenal Tuhan yang baik, bahwa Tuhan sudah menebus segala dosa, dia sadar bahwa dia ditebus bukan karena perbuatan dia, bukan karena kebaikannya, tapi karena kebaikan Tuhan. Amin. Iya. Dari poin ini saya rindu membawa saudara untuk terus belajar. Ya. Marilah kita menanggalkan semua beban yang ada di dalam kehidupan kita. Amin. Iya. Beban-beban di mana beban itu adalah bagaimana kita merasa, Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini, ya, rasa bersalah itu sangat kuat menguasai kita. Ketika orang melakukan sebuah kesalahan, rasa bersalahnya itu terlalu kuat. Kadang-kadang rasa bersalah terhadap suami, kadang-kadang rasa bersalah terhadap istri, kadang-kadang rasa bersalah terhadap anak, kadang-kadang rasa bersalah terhadap orang tua. Kadang-kadang kita ngomongin gini, tahu kemarin mau mati mah gua kasih itu makanan, ya kan begitu. Iya. Gara-gara dia enggak kasih. Tahu dia bakalan kayak gini, mana enggak bakal, kita nyesel. Iya. Rasa bersalah itu terus menguasai kita kadang-kadang, ya, membuat kita akhirnya nggak bisa keluar dari itu semua, karena kita merasa bahwa kalau kita bersalah itu pasti akan dihukum. Nah, kebanyakan kita orang-orang percaya kadang-kadang masih punya hal yang seperti ini, padahal hukuman itu sudah ditanggung di atas kayu salib. Amin. Dosa saudara udah ditanggung di atas kayu salib, hukuman saudara udah ditanggung di atas kayu salib. Barang siapa yang percaya tidak akan binasa, tapi kita masih merasa. Jadi kita harus menyelaraskan diri kita dengan Injil, dengan kabar baik, bahwa ada kabar baik loh. Dosamu sudah ditanggung, hukumanmu sudah ditimpakan kepada Kristus. Amin. Sehingga engkau sekarang dimerdekakan. Amin. Jangan lagi ada rasa bersalah. Yang akhirnya ketika engkau merasa bersalah, engkau merasa bahwa suatu ketika pasti ada hukumannya.
Hukumannya pasti datang. Jadi kita bukan berharap sesuatu yang baik, kita berharap sesuatu yang buruk. Bukannya mikirin tentang bagaimana Tuhan akan memberkati saudara, saudara mikirin, aduh gara-gara kemarin dia, ya, ngomong yang nggak benar, ngelakuin yang nggak benar, akhirnya jangan-jangan Tuhan bakal hukum kita, bakal kutuk kita, bakal melakukan hal yang buruk sama kita. Jadi rasa bersalah yang sudah ada di dalam diri kita seharusnya dilepaskan, Bapak Ibu Saudara, dengan mempercayai Kristus yang sudah menanggung kesalahan-kesalahan kita. Amin. Sehingga Bapak Ibu Saudara hari ini seharusnya boleh berharap, Tuhan, aku percaya melalui keyakinanku kepada Kristus, Engkau memberkati kehidupanku. Amin. Engkau sudah melayakkan hidup aku, Engkau sudah membebaskan aku. Sehingga dengan demikian apapun yang aku alami hari-hari ini, apapun yang Engkau sedang harapkan hari-hari ini, itu harapan-harapan yang baik, yang nantinya Tuhan sendiri yang akan memberikannya, bahkan yang lebih baik. Amin. Jadi kasih tepuk tangan untuk Yesus kita yang luar biasa, ya. Jadi kadang-kadang ada hal-hal yang coba kita harus lepaskan dalam diri kita ketika kita mau menyatakan kemuliaan Tuhan. Nah, ini seringkali mengganjal dalam diri kita, ya. Ada dalam diri, menghalangi kita, ya. Yang lain lagi, kita ini udah hidup di bawah perjanjian yang baru, di bawah kasih karunia. Tapi kadang-kadang kita ingin, Bapak Ibu Saudara, melakukan sesuatu, usaha diri untuk membuktikan diri bahwa kita sudah dibenarkan melalui apa yang kita lakukan. Banyak kita seringkali berusaha untuk supaya lebih berkenan lagi kepada Tuhan dengan cara-cara kita, Bapak Ibu Saudara. Kita lupa kita berkenan di hadapan Bapa karena kita percaya kepada Kristus. Amin. Jadi akhirnya kita berpikir dengan banyaknya doa kita makin bakal banyak dikuduskan. Dengan banyaknya melakukan usaha-usaha kerohanian kita akan lebih disucikan, ya, akan lebih diberkati. Ternyata bukan itu kuncinya. Amin. Karena bukan usaha diri kita lah yang membuat kita dibenarkan, tapi usaha siapa? Usaha Yesus yang sudah rela mati di atas kayu salib menanggung segala dosa kita. Amin. Ini penting untuk terus kita tanamkan dalam diri kita. Bukan usaha membuktikan diri di hadapan Tuhan lah yang harusnya kita lakukan, tetapi kesadaran untuk mempercayai Kristus yang sudah membenarkan kehidupan kita. Amin. Nah, ini yang sering kali terjadi, sehingga kita dibawa untuk coba berusaha untuk menjadi orang yang layak. Makanya banyak orang mencari perkenanan Tuhan. Ayo, gimana caranya supaya lebih berkenan? Wah, gimana caranya, saudara? Ada yang ibadahnya yang tadinya seminggu sekali jadi seminggu tiga kali, ya. Ada yang doanya yang tadinya sejam sekarang ditambah jadi 3 jam, gitu ya. Yang puasanya tadi seminggu sekali sekarang ditambah jadi seminggu tiga kali. Karena kita berpikir itulah usaha yang membuat kita semakin layak di hadapan Tuhan, semakin berkenan kepada Tuhan, ya. Ini yang membuat kita kadang-kadang kenapa lakukan itu? Karena kita rasanya takut ditolak, takut enggak diberkati, takut nanti Tuhan marah sama kita. Padahal Kristus sudah menanggung segalanya buat kita. Amin. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara melakukan itu semuanya, itu baik untuk membawa saudara terus mendekat sama Tuhan. Tapi kalau motivasi saudara karena takut, karena merasa enggak layak, inilah kesalahan dari banyak orang percaya kepada Kristus. Karena sebenarnya mereka sudah layak. Yang membuat engkau layak adalah iman percayamu kepada Kristus. Amin. Bukan usaha-usaha rohanimu, Bapak Ibu Saudara. Sehingga ketika kita melakukan ini semuanya, kegiatan rohani saudara, pelayanan saudara, bukan lagi karena rasa ingin supaya lebih layak, supaya lebih diberkati, supaya diterima, nggak bakal ditolak, bukan itu. Tapi karena kita mau mengucap syukur lebih lagi. Amin. Iman kita yang mendorong kita melakukan itu semuanya, ya, menjadi perbuatan-perbuatan yang berdasarkan iman. Amin. Karena iman tanpa perbuatan mati. Amin. Jadi iman inilah yang mendorong kita mau melayani, mau memberi, mau menolong orang, mau melakukan sesuatu yang luar biasa yang seharusnya kita lakukan. Semuanya karena dasarnya, motivasinya karena iman percaya kita. Amin. Jadi rasa tidak layak, ketakutan ditolak, itu semuanya karena apa? Karena ada beberapa pemahaman yang salah yang sering kali kita dengar. Kalau kamu mau diberkati Tuhan lebih-lebih, wah kamu harus lakukan ini, lakukan itu, gitu ya. Padahal cukup satu perkara, percaya Yesus. Amin.
Ketika engkau memiliki keyakinan yang luar biasa ini, ada begitu banyak hal yang luar biasa terjadi dalam hidup kita. Nah, Injil kasih karunia berkata, Yesus sudah menanggung segala beban terberat kita. Amin. Dia sudah menanggung dosa, dia sudah menanggung hukuman di dalam kehidupan kita. Sehingga ada banyak beban-beban yang harusnya kita lepaskan karena keyakinan kita kepada Kristus. Sehingga dengan demikian ada begitu banyak hal yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kita. Kita harus melepaskan pola pikir lama kita, dan kita harus menyelaraskan diri kita dengan Injil, kabar baik. Amin. Iya, Injil keselamatan, Injil kasih karunia, di mana kita hidup oleh karena kasih karunia Tuhan. Amin. Kita hidup oleh karena anugerah Tuhan. Kita harus menanggalkan beban-beban yang tidak perlu ini, Bapak Ibu Saudara, ya. Berhenti mencoba menyelamatkan diri kita lewat usaha-usaha rohani yang kita lakukan. Kita harus berhenti dari itu semuanya dan harusnya terus mempercayai Kristus, mempercayai Yesus yang sudah menyelamatkan kehidupan kita. Amin. Sehingga dengan demikian nanti ya kita bisa melihat ada begitu banyak karya Tuhan dimunculkan dalam hidup kita. Bagi orang percaya, Bapak Ibu Saudara, engkau yang mati sudah dihidupkan. Bagaimana kehidupan Kristus nyata dalam hidup kita? Dia yang hidup rela mati supaya engkau yang mati dihidupkan. Amin. Benih ilahi itu sudah ditanamkan dalam diri kita, dan itu akan bereaksi di dalam hidup kita. Dia akan bertumbuh, dia akan memanifestasikan dirinya. Sehingga hari-hari ini saudara yang tidak mampu untuk melakukan banyak hal, sekarang saudara diberikan kemampuan. Yang tadinya enggak sabaran, sekarang saudara tiba-tiba muncul sesuatu yang membuat saudara sabar. Karena buah roh itu adalah kasih, damai, sejahtera, sukacita, kesabaran, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, sampai ke penguasaan diri. Amin. Itu sudah ditaruhkan dalam hidup kita. Kita hanya tinggal memanifestasikan itu. Ada kok, ada. Bisa kok, bisa. Amin. Sehingga hal itulah yang membuat kita akhirnya ketika menghadapi tantangan, masalah, kita jadi orang yang mampu meresponi dengan luar biasa. Amin. Iya, kita enggak lagi tersinggung dengan apa yang orang lain katakan karena kita sudah punya yang namanya kesabaran. Amin. Kita yang tadinya kepengen berontak, kita yang tadi pengen ninggalin, ternyata ada yang namanya kesetiaan. Amin. Yang tadinya kita ingin membalas kejahatan dengan kejahatan, ternyata ada penguasaan diri. Amin. Sehingga respon kita itu menjadi respon yang baik dimanapun kita berada. Menghadapi suami, menghadapi istri, menghadapi anak-anak, menghadapi orang-orang di sekitar kita, menghadapi bos kita, menghadapi karyawan kita, semuanya menyatakan akan Kristus yang hadir dalam hidup kita. Amin. Dan sadar tidak sadar saudara dipakai untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Lalu saudara berpikir siapa kita ya dulu, ya, orang yang kayaknya brengsek, nggak bisa ini, nggak bisa itu, melakukan hal yang salah, banyak dosa, ini itu kita lakukan. Tapi ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, terjadi sesuatu yang luar biasa. Ada sebuah perbedaan yang dahsyat. Ya, dosa kehilangan kuasanya ketika kita memandang kepada Kristus. Amin. Kadang-kadang ketika saya dulu lagi kecil ya, datang ke gereja, kadang-kadang pendeta kan selalu ngomong, Bapak Saudara, pandang salib. Kadang-kadang kita nggak ngerti pandang salib, gua liatin salib gitu, ya kan begitu ya. Jadi kadang-kadang kita nggak paham, gua liatin salib pertolongan Tuhan terjadi begitu ya. Padahal bukan hal itu, amin. Iya, karena kalau mandang kayak gitu terus terjadi sesuatu itu ada di film-film, ya, gitu Bapak Saudara ya. Nah kadang-kadang kita berpikir kalau Petrus waktu berjalan di atas air, dia karena memandang kepada Yesus, ada Yesusnya kelihatan. Lah kalau sekarang ayo kita pandang Yesusnya enggak kelihatan. Nah gimana cara mandangnya gitu? Iya, sehingga kita akan dapat pertolongan sebagaimana Petrus bisa berjalan di atas air, sebagaimana orang lain ketika memandang Yesus ada jalan keluar. Ternyata kita harus mulai belajar tentang firman Tuhan. Amin. Kita harus belajar tentang karya Kristus yang sudah selesai. Jadi ketika kita menyadari hal itu, kita memandang kepada apa yang Tuhan sudah lakukan buat kita, apa yang Tuhan sudah kerjakan buat kita, itulah yang membawa kita mengalami yang namanya kemuliaan Tuhan. Amin. Sehingga dimanapun kita berada, kita akhirnya bisa mendeklar His glory, menyatakan
memuliakan Tuhan. Amin. Iya, dimanapun kita berada. Iya. Jadi ini yang kita harus pahami. Jadi ketika disadarkan kita, ketika datang masalah, apa yang dilakukan Yesus ya ketika menghadapi hal ini. Amin. Iya, ketika dia disakiti, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus mulai belajar membalas kejahatan dengan kebaikan. Amin. Iya, kita harus memberkati mereka, mendoakan mereka, karena pembalasan urusan siapa? Urusan Tuhan. Amin. Iya, bukan urusan kita. Amin. Kalau Tuhan membalaskan hal-hal yang buruk, ya itu urusan dia. Amin. Iya, kalaupun Tuhan tidak membalaskan hal yang buruk, karena memang Tuhan tidak akan pernah melakukan hal yang buruk, orang yang berbuat hal yang gak baik biasanya akan termakan dengan perbuatannya sendiri. Amin. Iya, jadi dalam hal ini kita harus terus belajar, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita sudah belajar mengenal karya Kristus dan apa yang Dia sudah lakukan, kita pandang itu menjadi kekuatan buat kita. Itulah yang satu-satu cara yang menyelamatkan hidup kita. Jadi kita tidak lagi melawan dosa supaya Tuhan menerima kita, coba mengalahkan dosa supaya Tuhan sayang sama kita, tapi Tuhan yang sudah menanggung dosa. Kita hanya tinggal memandang. Tuhan, terima kasih. Ya, Engkau disalib untuk menanggung segala dosaku. Amin. Maka dosa rontok kekuatannya. Amin. Enggak ada lagi kekuatannya di dalam kehidupan kita. Inilah dimana kita akhirnya bisa menyatakan kemuliaan Tuhan dimanapun kita berada. Jadi ketika Bapak Saudara hari ini mengalami ketakutan karena situasi kondisi yang ada, karena keberadaan dunia yang kadang-kadang menakutkan seperti ini, usaha pekerjaan yang tidak menentu, urusan rumah tanggamu yang kelihatannya gimana, masa depannya gimana, urusan makan aja gimana, ayo mulai pandang kepada Kristus. Amin. Karena masa depan kita ada di dalam Kristus, dan Kristuslah satu-satunya jawaban dalam hidup kita. Amin. Jadi senggol kiri kan saudara, jangan takut. Amin. Haleluya. Katanya firman Allah, ada yang nyatet, Bapak Saudara, mungkin orang ini iseng ya, dia nyatet gitu ya. Kata-kata jangan takut ada 365 kata. Jadi cukup satu hari satu setahun Bapak Ibu Saudara bisa pakai. Amin. Maksudnya apa? Maksudnya, jangan takut, aku beserta dengan engkau. Amin. Kalau kita sadar ada penyertaan Tuhan dimanapun kita berada, kita akan terus dikuatkan, dihiburkan, tenang, ada Tuhan. Apalagi moto gereja Sungai Yordan Jemaat Anugerah ini, ujung-ujungnya Tuhan tolong. Amin. Apapun keberadaan saudara, ketika saudara percaya kepada Kristus, ujung-ujungnya kita bisa melihat pertolongan Tuhan terjadi. Kita bisa melihat campur tangan Tuhan terjadi. Ya. Ini sesuatu yang luar biasa Bapak Saudara. Ya. Jadi hidup iman itu digambarkan sebagai sebuah keberadaan di mana itu kita berlomba bukan untuk meraih kemenangan, tapi kita berlomba karena kita sudah mendapatkan kemenangan. Jadi kita menjalaninya dengan sukacita. Ya. Kita tidak disuruh untuk mendapatkan keselamatan karena kita sudah mendapatkan keselamatan itu melalui kepercayaan kita kepada Kristus. Ini sesuatu yang dahsyat banget ya. Ini perjalanan pribadi Bapak Ibu Saudara untuk tetap mempercayai Kristus. Enggak ada urusannya dengan orang lain. Orang lain boleh melakukan apapun, bukan urusan kita. Amin. Orang lain boleh mengatakan apapun, bukan urusan kita. Urusan kita adalah percaya kepada Kristus, kepada Injil kasih karunia-Nya di tengah dunia yang terus menarik kita kembali kepada usaha diri supaya diberkati Tuhan, supaya disayang sama Tuhan. Kita harus lawan itu semuanya dengan percaya kepada Kristus. Amin. Iya. Karena usaha diri itu kadang-kadang Bapak Ibu Saudara ini membuat kita merasa puas ya. Wah, gua udah mampu nih. Doa yang tadi 1 jam sekarang 3 jam. Wah, kita ini udah pasti Tuhan sayang sama gua gitu ya. Gara-gara usaha diri. Kita berpikir dengan usaha itu Tuhan sayang sama kita. Bukan. Tuhan sayang sama kita karena kita percaya kepada anak-anaknya. Amin. Kepada Kristus yang sudah rela menanggung segala dosa dan kesalahan kita. Amin. Jadi kita hari ini membebaskan dari keberadaan hal ini untuk supaya kita menikmati kemuliaan Tuhan. Amin. Jadi Injil ini membawa kita untuk dapat terus belajar mengenal Kristus dan karyanya. Jadi ketika sudah punya masalah, punya persoalan, ayo kita datang sama Tuhan. Tuhan, aku nggak mampu, tapi Engkau mampu. Engkau sanggup untuk melakukan segala perkara dalam hidupku. Amin. Masa depanku ada di tanganmu. Jadi aku percaya ada pertolongan Tuhan dimanapun aku berada. Amin. Ia kalahkan setiap ketakutan, kemalasan, keraguan-raguan dengan mempercayai Kristus.
Sehingga ini akan mendorong saudara untuk melakukan begitu banyak hal-hal yang luar biasa ke depannya nanti. Ini penting buat kita Bapak Ibu Saudara. Iya. Jadi karena Kristus sudah membuka jalan dan kita saat ini Bapak Ibu Saudara sudah ada di dalam Dia, maka yakinlah, percayalah. Sebagaimana Musa di dalam ketakutannya, di depannya ada laut Teberau yang dia tidak bisa lewati. Di belakangnya ada tentara Mesir yang coba untuk menangkap bahkan menganiaya mereka. Apa yang dilakukannya saudara? Sama kayak kita. Ketika kita punya masalah, punya persoalan, dia juga takut. Dia juga nggak ngerti mesti gimana. Gitu, ya. Bahkan ketika bangsa yang Israel yang ada di situ malah ngomel-ngomel, malah menghujat. Itu kebiasaan banyak orang yang tidak percaya. Jadi apa yang dilakukan oleh Musa? Dia hanya berseru kepada Tuhan, dan Tuhan membuka jalan dengan caranya yang luar biasa. Laut Teberau dibelah dua. Amin. Akhirnya bangsa ini bisa keluar dari Laut Teberau dengan melewati laut yang kering. Amin. Ini hal yang luar biasa yang seringkali kita lupa. Ya, kisah-kisah itu diberitakan, diceritakan berulang-ulang untuk kita disadarkan. Ketika saudara punya masalah yang seakan-akan berat, yang seakan-akan gak ada jalan keluar, percayalah, Tuhan selalu punya cara. Dia selalu ada jalan keluar. Jadi jangan pernah putus asa. Amin. Jadi ini poin yang luar biasa. Ya, kita akan terbebas dari rasa bersalah. Kita akan terbebas dari hal-hal di mana kita mencoba melakukan usaha diri kita untuk mendapatkan pertolongan Tuhan. Tapi kita akan terus mengarahkan mata kita, fokus kita kepada Kristus kita, dan kita bisa melihat campur tangannya luar biasa. Amin. Jadi di sini saya ingin membawa Bapak Saudara, bagaimana caranya declare His glory. Bagaimana caranya menyatakan kemuliaan Tuhan. Dengan apa? Mempercayai Kristuslah yang akan melakukannya buat kita. Amin. Jadi hidup Kristen adalah sesuatu yang menghasilkan hal-hal yang luar biasa. Bukan karena usaha kita, bukan karena perbuatan kita, bukan karena begitu banyak hal yang luar biasa yang ada dalam diri kita, bukan karena kita memiliki hal-hal yang dahsyat, tapi karena kita percaya kepada Tuhan. Kalau saudara nggak punya moral yang baik, ketika kau percaya Tuhan, Tuhan bisa merubah moralmu menjadi luar biasa. Kalau engkau yang tadinya sifat-sifatnya adalah memiliki hal-hal yang negatif, selalu pikirannya negatif, selalu pikirannya jahat, selalu pikirannya nggak bisa gitu ya, Tuhan bisa mengubahnya menjadi sesuatu yang luar biasa. Pikiranmu akan memiliki harapan yang baik. Kedepannya akan lebih luar biasa. Rencana Tuhan yang indah akan terjadi. Hal-hal yang baik akan datang dalam hidup kita. Amin. Ini semuanya harus ada di dalam keberadaan setiap kita, untuk supaya setiap kita nanti akhirnya bisa melihat jalan keluar daripada Tuhan. Dan Tuhan menaruhkan itu semuanya dalam setiap hati kita. Amin. Jadi apapun yang terjadi dalam hidupmu, saudara akan menjadi pribadi-pribadi yang dapat menyatakan kemuliaan Tuhan. Bukan karena usahamu, bukan karena kekuatanmu, tapi karena Tuhan yang akan melakukannya dalam hidup saudara. Jadi apapun yang kau alami hari-hari ke depan nanti, percayalah Tuhan sanggup melakukan perkara yang luar biasa. Amin. Jadi ayo berikan tepuk tangan untuk Allah kita. Ya, sekali lagi, dan saya percaya kita semua sudah diberkati Tuhan. Amin.